Di sisi lain, Kratumpe tengah merayakan kemenangannya. Sesuai misi Kratumpe dalam menempuh perjalanan ke barat, ia bertanya kepada Patkai berapa rintangan lagi yang akan dihadapinya. Sesungguhnya dalam buku tertulis misi mengalahkan Kratumpe, tetapi Patkai mencoba berbohong demi keselamatannya. Dengan senyum palsu, ia berkata tinggal setengahnya lagi. Patkai berusaha membuat Kratumpe tidak marah. Ia terus memujinya hingga membuat Kratumpe merasa senang. Di tengah pembicaraan mereka, Kratumpe merasa amat haus dan menyuruh mereka mencarikan air. Patkai yang tak ingin meninggalkan gurunya, ia menyuruh Dewa Alis Kuning untuk mengambil airnya. Namun malah terjadi perdebatan di antara mereka. Tak ingin melihat keributan, Kratumpe akhirnya menyuruh keduanya. Sesampainya di sungai, rupanya mereka masih melanjutkan perdebatan. Di sini Patkai berusaha menguasai Dewa Alis Kuning dalam perbincangannya. Patkai keceplosan bahwa sebenarnya ia tak ingin ikut rombongan siluman. Tentu Dewa Alis Kuning berkesempatan ingin melaporkan kejadian itu kepada Kratumpe. Tak mau kalah, Patkai pun juga akan melaporkan Dewa Alis Kuning pada Kratumpe. Terjadilah adu balap lari di antara mereka untuk segera melapor ke Kratumpe. Sesampainya bertemu Kratumpe, Patkai melaporkan dan menjelekkan Dewa Alis Kuning pada Kratumpe. Bahkan setelah Dewa Alis Kuning datang, Patkai berusaha menguasai pembicaraannya. Tak ingin mendengar perdebatan, Kratumpe mengeluarkan wajan berisi minyak panas. Patkai berpikir wajan itu akan menggoreng Dewa Alis Kuning. Namun ternyata ia akan menggoreng Patkai dan lainnya. Ujar Kratumpe dengan kalimat siluman tak akan menggoreng siluman. Ternyata Kratumpe mengawasi gerak-gerik mereka. Rupanya nyamuk itu adalah jelmaan Kratumpe yang sedang mengamati perbincangannya. Tak ingin kehabisan akal dan demi menyelamatkan dirinya, Patkai mengakui bahwa dirinya adalah siluman babi dan Wuching adalah siluman sungai. Maka dari itu, mulai dari sekarang Kratumpe menyuruh Patkai dan Wuching bersikap seperti siluman. Pada malam harinya, Patkai mengajari Wuching agar berperilaku seperti siluman dengan tujuan mencari keselamatan. Karena Wuching adalah orang yang paling baik dan jujur, maka ia kesulitan untuk berperilaku jahat. Namun Patkai terus memaksanya. Mereka harus menuruti semua kemauan Kratumpe. Hal ini terpaksa harus mereka lakukan sementara sambil menunggu kekuatan Gokong pulih dan segera menolong mereka. Meskipun sulit, tapi ini salah satu cara untuk mempertahankan keselamatan gurunya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan bertingkah seperti siluman. Tentu terlihat sangat aneh dengan kelakuan mereka yang tidak wajar. Di tengah medan yang sulit, Kratumpe bertanya ke arah mana akan melangkah. Patkai yang tak tahu arah akhirnya memanggil Dewa Bumi untuk meminta petunjuk. Dengan gaya silumannya, Patkai dan Wuching membentak Dewa Bumi. Tak hanya itu, Patkai juga mengancam tak segan memukul jika Dewa Bumi tak angkat bicara. Tetapi Dewa Bumi menganggap ini bercanda. Tak ingin buang-buang waktu, Kratumpe menyuruh mereka untuk memukul Dewa Bumi. Dengan terpaksa, akhirnya Patkai dan Wuching memukul Dewa Bumi. Setelah babak belur, barulah Dewa Bumi menunjukkan 15 km ke arah barat. Lalu ia pun pergi. Karena perjalanan masih jauh, Kratumpe memutuskan untuk beristirahat. Di samping itu, Patkai dan Wuching merasa sangat bersalah dan mereka berharap tidak bertemu dewa lagi. Sialnya tak lama kemudian, Dewa Yunlao datang mengunjungi mereka. Tak ingin melukai dewa lain lagi, Patkai segera mengusirnya. Tetapi Dewa Yunlao tak paham maksud Patkai. Karena ia tak melihat Gokong, ia pun menanyakan keberadaannya. Patkai menjelaskan bahwa Kratumpe lah sekarang yang menggantikannya. Dewa Yunlao yang tak percaya, ia pun mengatakan bahwa Gokong lah yang paling sakti. Karena tak terima, Kratumpe menyuruh Patkai untuk meringkus Dewa Yunlao. Akhirnya diikatlah Dewa Yunlao dengan benang merah. Mengetahui Yunlao adalah dewa perjodohan, Kratumpe mencoba menanyakan kisah cintanya dengan Ratu Siluman Ular. Tetapi hal itu adalah rahasia. Maka dari itu, Dewa Yunlao tak ingin mengatakannya. Karena kesal, Kratumpe menyuruh Patkai untuk menyiksanya. Tak ingin melukai Dewa Yunlao, Patkai mencoba membujuk Dewa Yunlao agar mau mengatakannya. Setelah mengatakannya, ternyata kisah cinta Kratumpe dan Ratu Siluman Ular tak akan pernah bersatu. Mendengar hal itu, Kratumpe amat marah dan Patkai pun membujuk Dewa Yunlao agar merubah jawabannya. Tetapi tetap saja Dewa Yunlao tak ingin merubahnya.
Di sisi lain, kabar keberhasilan Kera Tumpai telah sampai pada Ratu Siluman Ular. Mendengar kabar gembira itu, Ratu Siluman segera menghias seluruh isi ruangan untuk pernikahannya nanti sambil menunggu Kera Tumpai kembali. Kembali lagi ke tempat Biksu Tong, karena banyak menyakiti dewa, Patke dan Wuching sangat merasa bersalah. Tak hanya itu, mereka juga harus melayani Kera Tumpai dan memasang senyum palsu di depan Kera Tumpai. Tapi inilah cara agar mereka bertahan sambil menunggu kekuatan Gokong pulih dan kembali menyelamatkan mereka. Untuk menyemangatkan dirinya, mereka menggunakan cermin sakti untuk melihat aktivitas Gokong. Dan benar saja, Gokong terlihat sedang berlatih keras, sehingga Guru Tong merasa sangat senang melihatnya. Sebenarnya Gokong telah berputus asa, karena di saat seperti ini tidak ada satupun dari dewa yang datang memberikan bantuan. Di sisi lain, Kumoong dan kedua istrinya sedang berlatih keras. Mereka bertiga sangat rukun dan antusias dalam berlatih untuk menghadapi Kera Tumpai. Di sisi lain, Guru Tong dan muridnya tengah bersantai dan mengeluhkan keadaannya. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kekuatan Gajah Tinti yang dikuasai oleh Kera Tumpai. Dengan bangga, Kera Tumpai mempertunjukkan tendangan Gajah Tintinya. Namun setelah diamati, Dewa Alis Kuning menjelaskan ada luka di kaki Gajah Tinti, tetapi Patke mencoba menutupinya. Patke berpikir bahwa itu suatu kelemahan untuk mengalahkan Kera Tumpai nantinya. Kera Tumpai heran karena Gajah Tinti adalah hewan yang suci dan kuat sehingga tidak mungkin terluka. Melihat hal itu, Guru Tong angkat bicara untuk menceritakan mengenai di balik bekas luka tersebut. Pada zaman dahulu kala, gajah adalah raja hutan, di mana tidak ada hewan lain yang sanggup menandinginya. Tetapi tak lama setelah itu, gelar sebagai raja hutan diambil alih oleh singa, karena singa sangat kuat dan lebih berkuasa. Karena tak ingin direbut kekuasaannya, kemudian gajah merubah wujudnya dan pergi ke Kuilayan untuk meminta saran kepada Buddha Rulai. Tetapi Buddha Rulai malah menyuruhnya pergi ke hutan menemui penebang kayu untuk meminta saran. Sesampainya di hutan, ia bertemu dengan seseorang penebang kayu. Namun sayangnya si penebang kayu adalah seorang yang bisu, sehingga ia hanya memberikan saran melalui gerakan tubuhnya. Penebang kayu menunjukkan ke langit, menghentakkan kakinya di tanah dan terakhir menunjukkan kapak yang selalu ia gunakan. Siluman gajah berpikir mungkin ia harus terbang ke langit dan menembus tanah ke neraka untuk mencari senjata. Sesampainya ia berhasil menerobos neraka, ia menemukan sepasang senjata yang sangat kuat. Benda inilah yang sampai saat ini dikenal Gading Gajah. Tetapi kejayaan Gading bersama gajahnya tidak bertahan lama, karena Gading inilah yang menarik para pemburu untuk mengincarnya. Karena gadingnya yang berharga itu diambil secara paksa. Mengalami hal ini tentu siluman gajah sangat sedih. Kini ia berpikir gading ini membantunya ataukah membuatnya celaka. Maka dari itu ia menemui si penebang kayu untuk meminta saran sekali lagi. Berbeda dari sebelumnya, kini si penebang kayu sudah dapat berbicara. Kini ia menjelaskan bahwa siluman gajah salah mengartikan. Makna dari menunjuk langit, menginjakan kaki di tanah dan membawa kapak adalah berarti ketika fajar telah tiba, ia sudah berada di tempat kerja dan siap bekerja dengan kapak yang ia miliki. Meskipun ia manusia biasa, jika ia giat bekerja, maka seluruh hutan bisa ia tebang. Dan jika setiap hari mengeruk tanah sedikit demi sedikit, maka sebuah gunung pun bisa ia pindahkan. Kini siluman gajah pun telah mengerti bahwa menjadi penguasa tidak harus memiliki senjata yang kuat, tetapi kuncinya adalah pantang menyerah dan terus bekerja keras. Untuk itulah ia kembali ke neraka untuk mengembalikan senjata yang pernah ia curi. Namun sang Buddha mengatakan bahwa senjata itu telah ternodai sehingga tidak dapat dikembalikan dan siluman gajah harus menerima hukumannya. Kali ini siluman gajah benar-benar menyesali perbuatannya. Lalu ia mengambil pengait besi yang tajam kemudian menancapkan ke kakinya sebagai bentuk penyesalan. Melihat hal itu, sang Buddha pun terharu. Ia pun mengampuninya dan menobatkannya menjadikan hewan yang suci. Begitulah kisah Gajah Tinti yang mengandung makna sangat dalam. Guru Tong menjelaskan bahwa cerita ini sangat cocok dengan Kera Tumpai. Sifat iri hatinya siluman gajah terhadap singa membuat isi hatinya menjadi buta, sehingga menempuh jalan yang salah. Sama halnya dengan Kera Tumpai yang memiliki sifat iri hati dengan Gokong. Awalnya Kera Tumpai adalah panglima kera. Ia selalu berbuat baik sehingga pahalanya berlimpah.
Namun karena sifat irinya, ia justru terjerumus ke jalan siluman. Tentu hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, Guru Tong menyuruh meletakkan senjata dan kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya kata-kata itu masih belum cukup untuk menyentuh hati Keratumpe. Ia masih merasa dirinya benar dan sama sekali tak merasa bersalah. Di sisi lain, siluman kerbau telah berhasil berlatih menyatukan kekuatannya dengan kedua istrinya. Tak lama kemudian, Parkit kecil datang menyampaikan berita tentang Sun Gokong yang kini sangat menyedihkan. Ia tak mampu berlatih, bahkan telah kehilangan semangat bertarungnya. Mendengar hal itu, Gumoong berniat menemui Gokong untuk membangkitkan semangatnya. Di Gunung Wako terlihat beberapa kera sedang membicarakan Sun Gokong. Mereka mengatakan kalau sekarang Sun Gokong sudah tua dan tidak sekuat dulu lagi. Kali ini mereka berniat pergi untuk mencari raja yang baru. Namun diam-diam ternyata Sun Gokong mendengarkan pembicaraan mereka. Lantas ia menghampirinya dan mengatakan apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Ia sama sekali tidak marah dan mengikhlaskan mereka untuk pergi. Namun ternyata mereka ini adalah jelmaan dari kawan-kawan Sun Gokong yang berniat untuk membangkitkan semangatnya. Selanjutnya mereka menemui Sun Gokong dengan menyamar sebagai petugas neraka. Mereka mengatakan kalau masa hidup dari Sun Gokong telah berakhir sehingga hari ini dia harus mati. Mereka juga mengatakan kalau Sun Gokong kini memiliki julukan baru, yaitu kera murahan dari Gunung Wako. Tidak berbeda dari sebelumnya, kali ini Sun Gokong juga sama sekali tidak marah. Dengan ikhlas ia menerimanya kemudian berpamitan dengan para anak buahnya. Parkit kecil yang tak kuat menahan kesedihannya, ia kembali ke wujud semula. Gumoong dan kedua istrinya lalu kembali ke wujud semula dan memarahi Sun Gokong. Sun Gokong tidak menyangka kalau sekarang keadaannya memang sudah sangat menyedihkan. Sebenarnya dia sangat ingin pergi menyelamatkan gurunya, namun kali ini dia benar-benar sudah tidak berdaya. Padahal di sisi lain, Patke dan yang lainnya masih berharap kalau Sun Gokong akan datang untuk menyelamatkannya. Kemudian mereka menggunakan cermin sakti untuk melihat perkembangan dari Gokong. Namun lagi-lagi mereka hanya melihat Sun Gokong sedang bermain-main. Patke lalu kesal dan tidak ingin melihat lagi. Akan tetapi Wuching berusaha meyakinkannya kalau setelah bermain-main pasti Gokong akan berlatih keras. Dan benar saja, dalam sekejap Guru Tong dan lainnya tersenyum semangat melihat dari semangat Gokong. Namun anehnya, kali ini ternyata lebih mengesalkan lagi. Rupanya Gokong malah asik bermain petak umpet. Patke pun makin kesal dan tak ingin melihat lagi. Tak hanya itu, Wuching yang masih penasaran mencoba lagi dengan cermin saktinya sendiri. Berharap setelah itu Gokong akan berlatih keras. Namun ketika dilihat lagi, yang keluar malah si Keratumpe. Mereka pun menjadi panik karena ternyata sudah mengetahui rencana mereka. Karena ketahuan sedang mengamati Gokong, Patke dan lainnya mencoba kabur tetapi sialnya tertangkap. Setelah mengetahui semuanya, kini Keratumpe mengubah rencananya yang awalnya mengambil kitab suci, kini pun dia berniat untuk membawa mereka ke negeri siluman. Pada malam harinya, mereka diikat seperti tawanan. Kemudian seekor burung menghampiri mereka dan mengatakan kalau dirinya adalah teman dari siluman gagak. Kemudian Patke menjelaskan kalau rencananya sudah diketahui oleh Keratumpe. Kemudian Patke menyuruhnya untuk memberitahukan ini semua ke Gumoong dan mengatakan kalau kita semua akan bertemu di simpang 3 negeri siluman. Kita semua akan bersatu demi mengalahkan si Keratumpe. Sementara itu di atas sebuah tebing, terlihat Sun Gokong yang sedang menatapi nasibnya yang menyedihkan. Kemudian Toya Sakti menghampirinya dan menunjukkan kalau gurunya kini sedang butuh bantuannya. Toya Sakti mengajak Gokong untuk menyelamatkan gurunya, namun itu sia-sia karena Sun Gokong kini benar-benar sudah tidak berdaya. Kemudian Toya Sakti menyeretnya untuk membawanya ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah dunia kehampaan. Ini adalah tempat di mana dulunya Gokong berlatih 72 sihir mengubah wujudnya. Di sana ia bertemu beruang hitam yang dulunya menyerangnya dalam berlatih. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya.